Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Timnas Palestina bawa misi khusus, Sintayong bocorkan kondisi Sandy Walsh, kepastian Lionel Messi mencuat. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas sepak bola Palestina tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 10 Juni pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Kedatangan tim berjuluk The Fadayin ini disambut oleh para pendukung yang merupakan warga Indonesia. Para pendukung itu terlihat antusias, mereka membawa mengibarkan bendera Palestina. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan "Selamat datang Palestina". Mewakili negaranya, Kapten Timnas Palestina Rami Hamadeh pun langsung dikalungkan bunga saat tiba di Bandara Suta. Pihak Palestina juga memberikan sambutan di hadapan para pendukung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut hangat kedatangan tim nasional Palestina di Indonesia. Erick mengatakan pertandingan Timnas Indonesia versus Palestina pada FIFA Matchday kali ini adalah kepentingan nasional. Oleh sebab itulah Erick mengingatkan bahwa Timnas Indonesia harus mempersiapkan diri dengan maksimal. Di sisi lain, skuad Garuda yang sedang digembleng dalam pemusatan latihan belum lengkap. Namun Erick Thohir mengatakan, Timnas Indonesia harus bisa optimal dalam laga mendatang. Timnas Indonesia akan menjamu Palestina pada FIFA Matchday Juni ini. Wakil Ketua Umum Federasi Sepak Bola Palestina PFA Susan Salabi menyebut jika Timnas Palestina membawa misi khusus datang ke Indonesia ini. Bukan hanya sekedar sepak bola, Susan mengatakan misi khusus Palestina adalah mempererat hubungan dengan Indonesia. Dia pun berharap tidak hanya Palestina yang bisa berlaga di Indonesia, tapi juga sebaliknya. Hal itu agar skuad Garuda bisa merasakan atmosfer berlaga di Palestina. Media Malaysia turut mengikuti perkembangan laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Argentina. Salah satu media negeri jiran bahkan bola pun menyoroti penjualan tiket laga tersebut yang bisa ludes hanya dalam hitungan menit. Diberitakan penjualan tiket di hari pertama ludes tak sampai 15 menit. Kemudian di hari berikutnya, penjualan tiket dikabarkan ludes kurang dari 10 menit. Tak heran jika ini mencuri perhatian dari negeri tetangga tersebut. Bahkan bola menilai antusiasme para penggemar Indonesia sangat tinggi, mengingat skuad La Albiceleste menjadi lawan yang diimpikan oleh banyak skuad di dunia. Timnas Indonesia menjadi lawan perdana Timnas Argentina dari Asia Tenggara setelah momentum tersebut. Timnas Indonesia menghadapi sang juara dunia Argentina pada FIFA Matchday bulan Juni ini. Kehadiran Messi sebagai mega bintang tentu amat dinantikan penggila sepak bola tanah air. Betapa tidak, Messi dianggap sebagai pemain terbaik dunia karena telah memenangkan segalanya termasuk gelar Piala Dunia 2022 lalu. Fans sepak bola tanah air pun sebegitu antusiasnya menanti kedatangan La Pulga. Terbukti dari penjualan tiket pertandingan yang ludes dalam hitungan menit. Namun naas, kabar buruk datang dari jurnalis Argentina Leo Paradiso, di mana pewarta ESPN Argentina itu mengabarkan bahwa Messi hanya akan bermain di laga menghadapi Australia pada Kamis mendatang dan batal ikut ke Indonesia. Namun jangan bersedih dulu sebab belum ada informasi resmi dari pihak Timnas Argentina ataupun pihak federasi. Sebelumnya, Rido dan Witan menjadi pemain yang belum bergabung ke TC Timnas Indonesia, di mana keduanya diharuskan berlatih bersama Persija terlebih dahulu setelah berlibur pasca SEA Games kemarin. Bahkan keterlambatan pemain non-abroad bergabung ke TC Timnas Indonesia ini sempat membuat pusing Sintayong. Namun kini Persija akhirnya melepas dua pemainnya ke TC skuad Garuda. Dalam hal ini Presiden Persija, Muhammad Prapanca mendoakan Rido dan Witan mengambil pelajaran berharga di dua laga FIFA Matchday Juni nanti. Bintang Timnas Indonesia Sandy Walsh cerita ibu dan adik perempuannya ikut war tiket Timnas Indonesia versus Argentina. Dirinya pun kaget penjualan tiket habis hanya dalam waktu 10 menit. Walsh pun kini menantikan debut perdananya bersama skuad Garuda. Namun sayang pemain berdarah Jawa itu harus mengalami cedera saat sesi latihan. Terlepas dari itu, Walsh amat antusias menantikan laga Timnas Indonesia kontra La Albiceleste yang akan dihelat pada 19 Juni mendatang. Karena menurutnya laga tersebut merupakan laga bersejarah.
Sebelumnya, Sandy Walsh dikabarkan mengalami cedera saat sesi latihan. Dari video yang beredar di media sosial, pemain yang berkarir di Liga Belgia itu dibopong keluar lapangan. Kemudian dilakukan tes MRI pada pemain Calvi Mechelen tersebut. Hasilnya pun cukup di luar ekspektasi pecinta sepak bola tanah air. Bahkan Sintayong mengkonfirmasi Walsh akan absen di laga FIFA Matchday. Karena hasil tes MRI menunjukkan bahwa pemain berusia 28 tahun ini mengalami cedera betis. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengkonfirmasi bahwa Walsh absen di laga FIFA Matchday lantaran cedera betis. Akan tetapi manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan Sandy Walsh masih memiliki peluang tampil untuk menghadapi Argentina. Dia menyebut cedera yang dialami Walsh tidak begitu parah, di mana nantinya tim dokter akan melakukan terapi agar pemain klub Belgia Calvi Mechelen itu bisa pulih secepat mungkin. Sumarji pun mengharapkan doa dan dukungan pecinta sepak bola tanah air agar Walsh cepat pulih. Sebab tentu amat menyakitkan jika pemain keturunan Indonesia itu lagi-lagi batal debut bersama skuad Garuda. Ipswich Town berhasil finish di urutan kedua League One dengan perolehan 98 poin dari 46 pertandingan yang sudah dilakoni. Hal itu membuat klub berjuluk The Tractors Boys promosi ke divisi Championship. Elkan Bagot memang tidak turut berpartisipasi dalam perjuangan Ipswich Town. Pasalnya ia tengah dipinjamkan ke Southampton FC pada musim lalu. Namun kini Bagot akan kembali ke Ipswich Town usai masa peminjaman usai. Ia pun kerap berdiskusi dengan pihak klub selama fase peminjaman kemarin. Pelatih Ipswich Town Kieran McKenna pun mengaku Elkan Bagot cukup pantas untuk bersaing di divisi Championship. Pemain timnas Indonesia ini pun mengakui sudah tak sabar. Ia pun berhasrat ingin membuktikan diri ke para supporter pada musim depan. Jesse Lingard menghadiri coaching klinik yang diadakan oleh salah satu brand, di mana coaching klinik tersebut digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Sabtu kemarin. Pemain berusia 30 tahun itu pun dengan ceria menghibur fansnya dengan memberi tanda tangan dan sesekali berjoget. Pada coaching klinik tersebut, ex-pemain Manchester United ini memberikan berbagai materi, termasuk tips menghadapi pemain berpostur tinggi. Lingard pun juga menjelaskan bagaimana memenangkan 50-50 changes, di mana ilmu tersebut dinilai amat berharga, terlebih timnas Indonesia seringkali berhadapan dengan tim-tim asal Timur Tengah yang kebanyakan memiliki pemain berpostur tinggi.